Padahal Polri sendiri masih kekurangan 350.000. Kenapa itu terjadi, Pak Panto? Itulah pertanyaannya. Polisi itu tugasnya apa? Satu, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dua, menegakkan hukum. Tiga, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Itu saja tugasnya. Polri ini untuk mendukung pembangunan, itu jauh. Dari mana logika kita ke pembangunan? Belum sampai ke sana. Nah sekarang kita hanya bilang polisi ikut KUHP, tapi apa kenyataannya? Ketika Brimob melindas, Patsus dari mana? Undang-undang mana mengatur Patsus? Polri dibiayai dari APBN, itu tidak disebutkan dalam undang-undangnya. Tapi kan selama ini prakteknya ada Pak di APBN. Ada dapat. Tahu anggarannya. Akibatnya apa? Dia bisa menerima dari APBN, bisa menerima dari aguan juga kan. Terbayang nggak kalau terima dari aguan yang tanah 2 hektar atau 4 hektar yang ada di PIK 2 dibangun markas besar Brimob. Kalau Brimob berhadapan dengan masyarakat, Brimob akan memilih mana? Aguan atau masyarakat? Seberapa kita bisa berharap terhadap tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden? Bisa nggak ya orang mereformasi dirinya sendiri? Justru sekarang ketika ditunjuk di dengan Presiden, itu pertanyaan saya satu, apakah tim ini akan berpikir Indonesia atau hanya berpikir Polri? Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo akhirnya benar-benar diwujudkan. Nama-nama yang menjadi bagian dari tim reformasi Polri sudah diumumkan. Termasuk di dalamnya ada Kapolri sendiri. Bagi Anda netizen, mungkin Anda juga sudah muncul di benak Anda ketika baca nih Kapolri masuk. Yang mau direformasi adalah Polri ketika Kapolri menjadi bagian. Dan bahkan ada purnawirawan jenderal polisi yang masuk di dalamnya. Apakah kita bisa menaruh ekspektasi tinggi terhadap tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo? Saya sudah bersama dengan Pak Soleman Ponto. Pak Soleman Ponto, saya ucapkan terima kasih nih Pak. Ya. Mau diajak ngobrol mengenai tim reformasi. Kalau beberapa waktu lalu kan itu netizen ya di pemberitaan tuh kan kita berdebatnya soal ini ada tim reformasi yang dibentuk Presiden, ada tim transformasi yang dibentuk oleh internal Polri. Tapi menjadi persoalan Pak, ketika tim reformasi dibentuk, di situ ada Kapolri, di situ ada mantan-mantan jenderal Polri, mantan-mantan Kapolri, ada beberapa di antaranya, sehingga menjadi muncul pertanyaan, seberapa kita bisa berharap terhadap tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden? Bisa nggak ya orang mereformasi dirinya sendiri? Ya, kalau dari pengalaman, mungkin ini yang kita harapkan ya, yang sudah purnawirawan itu bisa melihat lebih jelas lagi. Seperti apa? Nah, masalahnya kan selama ini kita juga tidak pernah dengar orang-orang ini seperti apa statement-statement terhadap reformasi Polri, itu pertama. Orang-orang ini maksudnya purnawirawan jenderal polisi yang ada sekarang ini pun kan kita nggak pernah tahu ini apa kata pembukaan kayak kan kita tidak tahu. Purnawirawan maupun ini kan kita tidak tahu. Yang pertama. Nah, terus yang kedua, ini ada muncul tadi. Ada yang bilang transformasi, ada reformasi, ada yang kemana. Nah pertanyaan akhirnya kan mau kemana kita kan? Dan itu. Nah kalau saya ini tidak pernah pusing siapapun ada di sana. Karena ketika kita berbicara Polri, polisi, tentu kita akan berbicara polisi Indonesia. Bukan New York Police. Bukan Texas Police. LAPD bukan? Bukan. Tapi Indonesian Police. Nah ketika kita bicara Indonesian Police, ya tentunya sudah harus ada standar. Di mana? Ya kita tinggal pakai itu Undang-Undang Dasar 45 kan ada. Bagaimana diatur oleh Indonesian Police itu ada di situ. Mulai dibaca pasal 30 ayat 2, 3, 4 itu. Karena polisi Indonesia tidak pernah bisa lepas dengan TNI di Undang-Undang Dasar. Nah ini banyak yang tidak mengerti kan? Bukankah pada saat amandemen Undang-Undang Dasar dipisah? Nah
Yang dipisah itu adalah Polri dari ABRI. Bukan dari sistem hankam rata. Kita baca. Sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan rakyat semesta yang menempatkan TNI sebagai unsur utama dalam urusan pertahanan dan polisi sebagai alat negara di dalam urusan keamanan. Berarti polisi dan tentara masih di dalam satu struktur sis hankam rata. Itu pasal 30 ayat 2. Ayat 3 mengatur TNI, ayat 4 mengatur Polri. Tapi 30 ayat 2 mengatur sis hankam rata. Nah, kalau kita sudah bicara sis hankam rata, di sana Polri adalah keamanan, TNI adalah pertahanan. Tentunya baru kita akan turun ke bawah. Undang-undangnya apa sis hankam rata ini? Undang-undangnya Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang pertahanan negara. Sehingga kalau kemana Polri kemana, ya kamu tetap aja ke pertahanan negara. Nanti di sana siapa? Ada Menhan di sana. Nanti kita bisa baca turunannya ada. Pasal 7 ayat 2 menyatakan ancaman militer menempatkan TNI sebagai unsur utama. Pasal 7 ayat 3 ancaman non militer menempatkan lembaga departemen terkait sebagai unsur utama. Di mana kita tentunya lembaga non militer sudah tarik ke Undang-Undang Dasar ya polisi. Dua-duanya ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 2002. Yang di mana di situ adalah Menhan. Sehingga ujungnya yang pertama Polri itu tetap akan ada di bawah Menhan. Itu Undang-Undang Dasar. Itu mungkin ya yang menjadi dasar kan kalau sekarang itu Pak Kementerian Koordinator bidang dulu kan kita mengenalnya Polhukam ya, politik, hukum dan keamanan. Sekarang kan menjadi Polkam. Tetapi ternyata Polri itu masih berada di bawah koordinasi Menko Polkam. Tidak dipindah ke hukum. Betul. Itu koordinasi dalam rangka operasional. Tetapi di dalam struktur dia tetap ada di bawah Menteri Pertahanan. Kenapa? Nanti di situ di pasal 7 ayat 2 lalu nanti dia akan muncul pembiayaan. Pembiayaan lagi-lagi ada di Menteri Pertahanan. Lah Polri sekarang pembiayaannya dari mana? Undang-Undang Polri tidak mengatur bahwa pembiayaan Polri atau Polri dibiayai dari APBN, itu tidak disebutkan dalam undang-undangnya. Tapi kan selama ini prakteknya ada Pak di APBN. Ada dapat. Pagu anggarannya. Akibatnya apa? Dia bisa menerima dari APBN, bisa menerima dari aguan juga kan. Terbayang enggak kalau terima dari aguan yang tanah 2 hektar atau 4 hektar yang ada di PIK 2 dibangun markas besar Brimob. Kalau Brimob berhadapan dengan masyarakat, Brimob akan memilih mana? Aguan atau masyarakat? Ada konflik of interest di sana. Patut diduga yang dibela adalah yang memberikan tanah itu. Patut diduga ya. Iya. Itu masalah kan. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke nomenklatur yang dipilih oleh Presiden Prabowo, yaitu adalah tim reformasi Polri. Jadi menurut Pak Ponto, seharusnya, tadi kan Pak Ponto bilang saya nggak peduli siapa yang masuk ke dalam. Seharusnya kerja nyata yang bisa kita lihat dan kita bisa harapkan dari tim reformasi Polri itu apa? Reform kita kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45. Bahwa polisi itu tugasnya apa? Pasal 30 ayat 4. Tugas polisi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu 1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. 3. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Itu saja tugasnya. Jangan dari mana-mana. Itu Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya, bisa nggak lari dibikin undang-undang? Kalau undang-undang di bawahnya mengatur yang lain, ini bisa masuk judicial review. Percuma juga. Kan nggak boleh bertentangan dengan Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar itu sudah mengikat seperti itu. Sehingga jangan mimpi ada perubahan di bawah diatur oleh undang-undang. Itu. Kalau terjadi perubahan di bawah di undang-undang, maka ini di judicial review. Pasti. Jadi polisi kita tidak bisa lari dari
Itu tadi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Itu saja. Selama ini praktiknya... Sudah lari dari situ kan. Sudah keluar. Semua udah keluar, udah banyak keluar. Contoh konkretnya? Contoh konkretnya, polisi masuk di DPD misalkan. Apakah melayani masyarakat? DPD loh. Dewan Perwakilan Daerah? Iya, sekretaris sekjen. Apa melayani masyarakat? Sekjen DPR juga? Iya, apa melayani masyarakat? Sekjen sejumlah kementerian juga? Apa melayani masyarakat? Kalau kita turun ke TAP MPR juga melarang tentang Polri ditempatkan di luar struktur atau di luar Polri, tugas pokok Polri. Misalkan BNN, itu kan di luar. BNPT itu juga di luar. KPK itu kan di luar. Tapi selama ini faktanya itulah harus direform. Itu satu. Itu. Berarti mengembalikan ke anggota Polri untuk melaksanakan wewenang-wewenang yang menjadi tugas pokok dari Polri berdasarkan Undang-Undang Dasar. Itu ingat. Karena kita tahu di dunia ada New York Police, ada, maka ini Indonesian Police. Indonesian Police ya standarnya pasal 30 ayat 4 titik. Itu satu ya. Hal lain Pak yang perlu untuk direform dan kita ekspektasikan dari para tokoh yang jadi tokoh. Itu yang pertama. Mengembalikan dulu kepada posisi itu. Dari situ baru kita turun, ulangi lagi. Setelah dia kembali baru dari tugas ini apa saja yang akan keluar. Misalkan Brimob itu bagaimana? Coba misalkan Brimob, sekarang kita tanya Brimob. Coba tanya. Brimob ini standarnya militer atau sipil? Seharusnya sipil kalau kita mau. Nah, kalau dia sipil, kenapa dia di pertempuran lawan OPM di sana? Bahkan di garis paling depan ya? Garis paling depan. Lagi di sana. Kalau dengan alasan bahwa OPM itu kan nggak dikategorikan sebagai musuh negara, tapi kelompok kriminal bersenjata, KKB itu yang digunakan ketika Menko Polhukamnya Mahfud MD ya. Oke. Tapi yang terjadi apa? Apakah di sana tidak berlaku asas? Jadi menurut Pak Ponto seharusnya tidak sampai ke sana. Jadi tugas apakah itu melayani masyarakat? Apakah itu melindungi masyarakat? Kalau kita tarik lagi ke atas. Itu tapi contoh. Pak Ponto, tapi kan kalau kita tarik secara historis terbentuknya Brimob sendiri itu pada saat Jenderal Irjen Muhammad Yasin. Betul, sependapat. Tapi dengan adanya itu mari kita lihat penempatannya tadi, penugasannya bagaimana. Kalau penugasannya, kalau persenjataannya sudah masuk ke wilayah-wilayah yang seperti tadi, di mana asas berlaku, maka standarnya adalah standar KUHPM kan. Disiplinnya, pertama coba disiplinnya, kalau kita melihat disiplinnya Brimob, disiplin apa? Militer atau sipil? Dia bersenjata loh, kita lihat senjatanya. Laras panjang. Panjang semua. Kalau itu seperti itu, disiplinnya bisa enggak dia sama dengan disiplin polisi lalu lintas? Ya seharusnya enggak. Nggak beda kan? Lah kalau dia disiplin itu kemana? Kalau dia disiplin militer, dengan ini kan disiplin militer. Masalahnya, kalau Brimob disiplin militer, maka pembina disiplin militer itu siapa? Panglima TNI. Jadi dari struktur aja tuh udah ada yang keliru menurut dari situ kan sudah keliru. Dari penempatan Polri ini mengakibatkan kita ini ambigu. Dia ini sipil atau militer. Mau bilang sipil dia bersenjata sedemikian ini. Densus. Gimana ini? Ini tempat-tempat yang membutuhkan disiplin-disiplin militer. KUHPM ada di sana. Kalau itu semua pembinaannya ada di Panglima TNI. Itu. Kalau kita meletakkan Polri itu kepada tadi melayani, mengayomi, melindungi.
itu ada batas. Tidak bisa dia batas langsung tiba-tiba naik menjadi masuk ke wilayah-wilayah yang di mana terjadi pertempuran seperti di Papua. Apapun dibilang, mau dia di sana kelompok kriminal tetap aja kenyataannya apa? Itu. Jadi itu don't lie, don't tell the truth. Jadi sebenarnya apa tujuan kalau Pak Ponto bisa membaca? Apa tujuannya kalau yang Pak Ponto bilang tadi bahwa selama ini secara struktur dan tugas dan fungsi dari Polri sendiri itu jadi ambigu di antara militer non militer. Apa? Ya, karena jumlah prajuritnya sudah banyak, tidak. Banyak atau jumlah Polri itu masih kurang. Masih 350.000 kurang karena standar internasional kan itu 1 banding berapa? 400 atau berapa? Kurang. Jumlah polisi itu masih kurang. Sekarang 450-an. Ya, masih kurang. Menurut Kapolri itu masih kurang sekitar 350.000. Tapi mengapa ditaruh di luar? Ada penempatan Polri di luar struktur itu ada sekitar 4.130-an. Ini fakta pengadilan. MK, ya aku hadir. 4.100 sekian. Apa 4.100 atau 4.300, saya lupa. Tapi 4.000 penempatan di luar struktur Polri. Padahal Polri sendiri masih kekurangan 350.000. Kenapa itu terjadi, Pak Ponto? Itulah pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Seharusnya kan tidak terjadi. Itulah yang namanya reformasi, reform. Mari kita reform. Kita kembalikan semua dulu. Reform. Jadi ini sudah kadang terjadi. Jadi reformasi Polri yang seharusnya dibayangkan atau diekspektasikan oleh publik itu bukan hanya persoalan nih pelayanan ada datang ke Polsek lapor, tolong dong jangan no viral no justice, tapi jauh lebih fundamental. Itu terlalu teknis. Seharusnya itu bisa dikerjakan oleh tim transformasi Polri. Itu sangat teknis. Itu akan berjalan dengan sendirinya kalau di atasnya diatur, dikembalikan. Kamu pelayanannya mana, melindungannya mana, mengayominya mana. Yang sekarang terjadi, datang ke sini kan susah karena apa? Itu apa mengakibatkan? Mengakibatkan Polri ini menjadi tidak profesional. Profesionalnya apa di pelayanan atau di penegakan hukum atau di operasi militer kejar-kejaran? Yang mana? Akibat dari itu jauh lagi. Psikologisnya pelayan atau psikologis bertempur. Kalau saat ini yang digaungkan ke publik minimal ya Pak Ponto bahwa dan sering disampaikan oleh Kapolri adalah anggota Polri itu harus humanis. Betul. Memang itu melayani, melindungi, mengayomi. Tetapi faktanya apa? Empiriknya. Kenapa? Penempatan di luar struktur menjadi merubah budaya itu tadi. Budaya yang harus mengayomi, melayani, melindungi berubah menjadi mengejar, menangkap, itu kan berubah. Ini menurut Pak Ponto, apakah ini ada kaitannya dengan hari-hari ini kan banyak sekali demonstrasi yang terjadi dan lain-lain, sehingga kemudian yang paling sering terjadi adalah setidaknya viral di media sosial adalah kekerasan atau benturan antara demonstran dengan petugas anggota Polri gitu yang di lapangan. Jadi apa jargon humanis itu? Ya nggak bisa. Itu akibatnya kenapa? Ingat manusia itu bukan Superman. Bagaimana dalam rotasi penempatan dari BRIMOB tiba-tiba datang ke pelayanan masyarakat yang ada di lalu lintas. Karena sebagai BRIMOB, psikologis itu psikologi petempur. Bagaimana? Jadi begitu luasnya yang sekarang ya. Begitu luasnya penempatan sekarang mengakibatkan kalau saya melihat disorientasi dari psikologi. Bagaimana dari lalu lintas jadi ke BRIMOB, BRIMOB jadi ke Pol R. Itu bagaimana dia berubah? Ini manusia bukan Superman. Switch ya? Switch nggak bisa. Itu akibatnya fatal ya? Ya fatal lah ya. Akibatnya siapa? Polisi tidak merasakan. Polisi fine-fine saja. Yang merasakan siapa? Masyarakat. Itulah beda polisi dengan militer. Militer kalau saya nggak benar, saya yang merasakan hasilnya. Tapi kalau polisi enggak.
Hasil kerja polisi yang merasakan itu adalah masyarakat. Contoh. Kalau korupsi di militer, misalkan, yang merasakan apa? Kapal di tengah laut? Ya, militer sendiri. Ya, militer sendiri. Karena mereka yang menggunakan. Ya, sekarang, misalkan di Polri, yang dikorupsi apa? Ketebalan plat nomor. Yang seharusnya 4 mili dijadikan 1 mili. Siapa yang merasakan hasilnya? Ya, masyarakat. Ya, masyarakat. Beda kan? Tuh. Artinya apa? Ya Polri tidak akan tahu bahwa dia melaksanakan pekerjaan atau tidak. Itu bedanya dengan militer. Militer itu semua terukur, kenapa? Karena semua akan terpulang bagi diri sendiri. Sedangkan bagi Polri hasilnya dia masyarakat yang amburadul, yang yaitu tadi yang dibilang. Pak Ponto, kalau simak pendapatnya Pak Ponto bahwa seharusnya yang di-reform dari Polri itu 2 poin tadi yang kita bicarakan. Tampaknya berat sekali tugas dari para tokoh yang masuk ke tim reformasi Polri. Kalau memang itu yang dikonsepkan sih dari awal, atau itu tugas yang diberikan kepada tim reformasi Polri. Kita kembalikan lagi, apakah orang-orang yang ditempatkan ini, terutama bagi yang sudah purnawirawan ini, masih berdiri betul-betul sesuai aturan, atau sudah terkontaminasi hanya berpikir kepada organisasinya sendiri? Berpikir pada organisasinya sendiri dalam arti? Dalam arti hanya berpikir bagaimana Polri ini kita besarkan. Tidak berpikir bahwa Polri ini adalah melayani, akibatnya itu adalah di masyarakat. Bagaimana tanggung jawab moralnya? Mari kita lihat. Ada enggak masih berpikir untuk Indonesia? Berpikir untuk masyarakat? Atau hanya berpikir terhadap Polri? Karena saya melihat, saya mengutip bagaimana seorang wamen yang namanya Edward Omar Syirah, Wakil Menteri Hukumnya, menyatakan kepada jaksa supaya tidak alergi terhadap adanya istilah penyidik utama dari Polri. Bagaimana seorang wakil menteri, profesor, doktor bisa menyatakan jaksa agar tidak alergi terhadap penyidik utama? Kayak saya ada nih pada saat pernyataan ini. Kita ketemu waktu itu di masa sosialisasi RUU Polri. Betul. Ketika itu tapi kan Wakil Menteri Hukum memperkenalkan diri sebagai staf khusus atau staf ahli Kapolri ketika itu. Bagaimana apapun saya, tapi dia itu wakil menteri loh, menyebut kata kejaksaan jangan alergi. Padahal kalau saya membantah, penyidik utama apa dasarnya? Dengan alasannya begini. Alasannya bahwa kenapa disebut penyidik utama? Karena Polri tadi menegakkan hukum. Menegakkan hukum kan itu adalah penyidik. Lah kenapa dikecilkan? Penegakan hukum itu tidak hanya penyidik. Dalam penegakan hukum ada menyidik, menyelidiki, mengejar, menangkap, menghukum, ada di situ semua. Sampai ke penuntutan. Penuntutan, penghukuman bahkan. Itu penyidikan hukum. Hakim sendiri maksud. Tapi kan dikecilkan hanya penyidikan. Oke. Kalau dikecilkan penyidikan, kita turun ke KUHAP. KUHAP penyidik ada 2. Polri dan PPNS. PPNS ini apa? Penyidik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang secara spesialis khusus. Artinya apa? Penyidik hanya ada 2. Penyidik umum yaitu Polri dan penyidik khusus itu adalah para PPNS. Jadi kalau ada perubahan nomenklatur dari penyidik umum menjadi penyidik utama kan meletakkan Polri di atas lembaga-lembaga lain termasuk kejaksaan. Betul. Nah, yang celaka lagi disebut kejaksaan hanya menerima dari penyidik utama. Lalu bagaimana dengan PPNS? Ini PPNS diatur oleh undang-undang. Misalkan KPLP. Ini undang-undang semua. Tidak bisa. Itu yang aku bikin tuh menghasilkan super body. Akibatnya apa? Jaksa hanya bisa terima dari Polri, hakim pun hanya bisa memutuskan apa yang dihasilkan oleh polisi. Artinya penegakan hukum ini dikendalikan oleh Polri saja. Jadi kalau tidak pernah ada penyelidikan yang dimulai oleh Polri, maka tidak pernah kalau hakim yang memberikan vonis. Tuh, gimana? Ini seorang wamen. Gimana itu? Itu baru satu. Jadi bagaimana nanti kita melihat itu bagaimana seorang wamen hukum
memformulasikan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Seperti itu. Melihat. Ini salah satu tantangan. Bagaimana? Lah kalau seorang hukum sudah begitu, lah bagaimana kayak saya ini kan saya pola hukum. Bingung. Aku latar belakang sarjana teknik. Nanti umur 53 tahun ketika aku jadi aspam, aku belajar hukum. Karena tugas aspam itu adalah menghukum orang. Makanya aku belajar jangan sampai aku menghukum orang karena pelaksanaan tugas. Itu prinsip aku waktu itu. Makanya aku belajar hukum. Jadi kalau tulis STMH itu sarjana teknik mualaf hukum. Makanya kita sekarang mengobrolkan salah satu lembaga penegak hukum. Iya. Kenapa? Kalau kesalahan itu apa masyarakat? Kita bisa lihat dari sistem hukum ini aja udah salah. Mengapa saya mengambil ini pernyataan seorang wamen loh, luar biasa. Bukan hanya seorang profesor hukum. Kekhawatiran Pak Ponto adalah kalau ada Polri ditempatkan lebih superior dibanding dengan lembaga penegak hukum lain, kan ada tendensi penyalahgunaan wewenang. Itu sudah langsung melanggar Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kepolisian Republik Indonesia. Gimana? Negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Kalau negara hukum, mari kita tempatkan hukum ini pada. Jangan menjadi seperti tadi. Kecenderungan menjadi NKRI itu menjadi negara kepolisian Republik Indonesia itu tadi. Karena semua terkendali dari sana. Itu. Inilah tugas yang berat. Bagaimana kita mereform, bukan mentransform. Ada yang mentransform. Dan itu sudah dibentuk oleh Kapolri ya? Nggak bisa. Kita mereform dan kita tidak boleh melepaskan polisi dari pasal 30 ayat 2 dan 30 ayat 4. Itu tidak bisa. Itu Undang-Undang Dasar. Kecuali Undang-Undang Dasar diganti dulu, baru mari kita bicara. Sepanjang Undang-Undang Dasar masih seperti sekarang, masih seperti itu. Pak Ponto tadi cerita mengenai tadi ada wacana muncul menjadikan penyidik Polri itu sebagai penyidik utama. Ini kan sebenarnya sudah bergulir sejak tahun lalu ya. Kita bertemu di tahun lalu di sejumlah momentum yang acara dilakukan oleh atau digelar oleh Menko Polhukam, ketika itu untuk sosialisasi rancangan undang-undang Polri yang tertunda. Ya, karena banyak sekali pendapat yang pro dan kontra ya, menuai pro. Sekarang dimulai lagi kan dengan reformasi ini kan mau tidak mau undang-undang Polri juga ujungnya. Itu 3 hal. Hal lain menurut Pak Ponto yang perlu untuk direform dari Polri? Itu yang mendasar. Dengan 3 ini berubah, akan berubah semua ke bawah itu. Pasti berubah semua. Jadi kalau pelayanan yang kecil-kecil di bawah itu jangan berpikir Polri ini untuk mendukung pembangunan, kejauhan. Dari mana logika kita ke pembangunan? Belum sampai ke sana. Kita tarik dulu, kembalikan yang sekarang sudah terlanjur penempatan KPK, BNN, BNPT, segala macam. Mari kita reform. Kementerian lembaga, mari 4.000 sekian perwira, bintara dan perwira dan bintara. 4.000. 1.000 perwira, 3.000. Jadi sebenarnya Pak Ponto ketika Kapolri masuk ke tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden, berarti Pak Ponto berharap ya Kapolri mengumumkan bahwa saya menarik kembali 4.000. Betul. Kita kembalikan. Itu langkah pertama, reform. Kenapa? Harus jujur. Polisi harus jujur. Undang-Undang Polri pasal 28 ayat 3 mengatur dengan jelas penempatan di luar struktur itu harus alih status menjadi sipil. Tapi tidak dilakukan kan? Harus jujur. Nah, kenapa alih status? Karena untuk memenuhi yang tadi di atas itu. Bahwa Polri itu ada, dan melindungi. Dan jangan lupa, judulnya menjaga keamanan dan ketertiban. Manusia-manusia sudah tertib, inilah yang harus dijaga supaya tidak jadi tertib. Ini beda dengan militer. Militer menertibkan yang tidak tertib. Wujudkan keamanan. Kita ingat di Borobudur, ribut itu antara TNI dan Polri, keamanan saya. Ya nggak bisa. Dua-duanya sama. Polri ini adalah menjaga keamanan supaya manusia yang tertib ini tetap tertib.
Polri, TNI, orang-orang yang tidak tertib yang datang ingin merusak ini ditertibkan supaya menjadi aman kan. Jangan Polri bilang lagi, saya keamanan dalam negeri. Bentar dulu, di dalam keamanan negeri itu bisa diakibatkan oleh ancaman militer dan non militer. Jadi Polri jangan lari. Keamanan dan ketertiban masyarakat saja, jangan berbicara negara. Konteks ini yang dipakai ketika misalnya melihat terorisme, ya kan? Itu kan jadi perdebatan gitu ya. Apakah yang menangani terorisme ini adalah Polri, gitu ya, melalui Densus 88, BNPT gitu ya, atau TNI? Nah, justru itu setelah kita kembali ke sini, ketika kita akan berbicara teroris, nah, apakah teroris ini kita akan bikin satu baru? Di mana ini? Yang melepas dari sini. Kenapa? Karena ini jangan lupa kita hanya mendesain Polri melayani, mengayomi, melindungi dan menegakkan hukum. Apakah Densus sekarang itu menegakkan hukum atau melaksanakan operasi militer atau apa? Mari kita sepakati dulu. Kalau dia melaksanakan operasi militer, maka seharusnya dia berada di bawah TNI. Di bawah TNI. Kita harus melihat lagi nanti apa? Aturan yang mengikat dia ini aturan apa dulu? Nah sekarang kita hanya bilang polisi ikut KUHP. Tapi apa kenyataannya? Ketika Brimob melindas, Patsus. Patsus dari mana? Undang-undang mana mengatur Patsus? Tentara itu, penahanan sementara itu disiplin. Karena disiplin itu KUHD diatur oleh undang-undang khusus, lex spesialis. Iya, spesialis. Makanya saya sebagai komandan bisa menghukum anak buah saya. Tahan dia 14 hari karena oleh undang-undang. Tapi polisi kan tidak. Polisi itu sudah tunduk kepada KUHP, makanya waktu Sambo kenapa nggak langsung ditahan orang-orang ini, langsung berlangsung pidana. Tapi masih ditulis dengan Patsus. Patsus berdasarkan aturan Kapolri. Lah, bagaimana kok Kapolri bisa menghasilkan? Tidak bisa membuat orang itu kehilangan kemerdekaan, itu hanya bisa diatur oleh undang-undang. Itu kan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ya, bahwa hak asasi manusia itu hanya boleh dibatasi melalui undang-undang. Nah, bukan peraturan di bawahnya. Undang-undang, apalagi Perkapolri ya. Apalagi Perkap. Ya kita bisa maklumi dulu karena dari mana Polri tahu? Ya karena dia belajar sama tentara. Karena ketika dia bersama, iya betul. Tapi sekarang ketika pisah, maka mari kita reform kembali. Termasuk itu tadi. Bagaimana disiplinnya, bagaimana penempatannya, itu banyak. Kalau itu semua diatur, dia otomatis akan terfragmentasi bawahnya. Nah, bagaimana dengan para Kapolri yang sudah dipensiun? Akankah dia mantan Kapolri, mantan Jenderal Purnawirawan? Ya mari kita lihat. Apakah hanya berpikir polisi ini saja yang kita besarkan atau berpikir? Saya berharap kita berpikir terhadap negara. Menurut Pak Ponto selama ini belum terbaca. Belum. Ke arah mana? Kita belum kebaca kan, kita belum tahu. Yang muncul di permukaan hanya setara ini. Setara sudah muncul dengan transformasi. Gak jauh sekali kalau muncul dengan transformasi. Ini aja belum benar, kita sudah lari kemana-mana. Mari kita reform, kita kembalikan lagi. Apa? Kembali ke Undang-Undang Dasar pasal 30 ayat 2 dan 4, baru ke TAP MPR. Balik itu dulu, kita bicarakan. Itu sebelum kita jauh melangkah. Selain para Jenderal Purnawirawan, mantan-mantan Kapolri dan Kapolri sendiri kan ada tokoh-tokoh lain. Ada Pak Mahfud MD, Pak Jimli Asyidiki ya. Itu kan orang-orang hukum. Ya, saya harapkan orang-orang hukum ini bisa, ini ada hukum tata negara, ada hukum ini. Ya kita mengharapkan Pak Mahfud sama Pak Jimli orang tata negara. Ya tentunya kita berharap mereka bisa menempatkan ini pada dasarnya. Tapi Pak Ponto kan belajar dari pengalaman empirik ya gitu. Apa rancangan atau wacana untuk merevisi Undang-Undang Polri ini kan udah bergulir beberapa kali. Termasuk tahun lalu sebenarnya sudah mulai ada pembahasan bahkan RDP sosialisasi yang dilakukan untuk bisa mendapatkan masukan dari banyak pihak gitu ya. Termasuk Pak Ponto hadir di beberapa kesempatan gitu ya. Tapi kan nggak jadi-jadi. Sehingga ada tarik menarik kepentingan
antara berbagai lembaga negara, termasuk juga pasti kejaksaan pasti bertanya kenapa kami mau ditaruh sebagai penyidik yang disupervisi oleh Justru itu. penyidik utama Polri gitu ya. Justru sekarang ketika ditunjuk di pengadilan presiden, itu pertanyaan saya satu, apakah tim ini akan berpikir Indonesia atau hanya berpikir Polri? Mari kita introspeksi diri. Itu dulu. Kalau kita hanya melihat undang-undang Polri, itu hanya berpikir Polri yang akan dijadikan super body. Kan itu. Jadi kalau kita memang mau menjadi Indonesia ini ada, ya mari kita berpikir Indonesia. Kalau berpikir Indonesia, maka kita berpikir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Polri di mana? Pasal 30 ayat 2 dan ayat 4. Jangan lupa, 30 ayat 2 dan ayat 4. Itu orang hanya 4, tidak, ada 2. Di mana tanggung jawab Polri di dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Itu ada. Polri ada di dalam. Jangan dipisah ini. Kita lihat transformasi memisahkan Polri sehingga menjadi satu organisasi yang otonom sendiri. Nggak bisa. Undang-undang dasar kita mengatur Polri itu adalah alat negara bersama TNI di dalam sistem pertahanan rakyat semesta. Alat negara judulnya. Lah bagaimana mau dijadikan otonom? Jadi kalau ada yang mau berpikir, ayo kita pikir. Kembalikan dulu kepada pasal 30 ayat 2 dan pasal 30 ayat 4. Kembalikan itu. Baik. Itu. Pak Ponto, waktu yang akan menjawab karena baru diumumkan oleh Presiden, baru ditunjuk ada 2 pakar hukum tata negara di situ, ada Pak Jimli Asidiki, ada Pak Mahfud MD yang Pak Ponto bilang tadi harapkan bisa mengerti mengenai struktur dan paham betul bagaimana desain ketatanegaraan yang dibuat untuk Polri di Undang-Undang Dasar kita dan juga para mantan Kapolri ya, Jenderal-Jenderal Purnawirawan. Kita tunggu sejauh mana reformasi yang bisa Ya barangkali masyarakat juga bisa membuat. Kenapa hanya mereka? Kenapa masyarakat tidak memberikan masukan? Yes. Termasuk Pak Ponto dan kita berdua. Ya mari kita pikir bahwa dari masyarakat ini loh harapan kita. Kenapa masyarakat? Karena hasil pekerjaan polisi masyarakat yang merasa. Sehingga masyarakat juga punya kewajiban. Saya menginginkan Polri yang seperti ini. Bukan seperti itu. Ya kan? Gitu. Wawancara ini menjadi bagian dari situ, Pak. Terima kasih ya, Pak Ponto ya. Terima kasih, nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Thank you, Pak. Thank you ya.